Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan semoga Allah muliakan pengurus DKM Masjid As-Salam, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, tokoh masyarakat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga pada kesempatan malam hari ini. Kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberikan kesempatan untuk melakukan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan nanti insyaallah dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan kenikmatan kesehatan, waktu luang dan kenikmatan yang lain yang diberikan kepada kita dapat memaksimalkan untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk mengerjakan amal soleh sampai penghujung akhir Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tamadan hidayah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Bicara masalah salat tentu memiliki keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat mendapatkan tugas utama dan tugas khusus yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Salat menjadi membeda antara khalik dan makhluk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, innani annallah, sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan untuk menyembah Allah. Dan Nabi Musa bingung dengan cara apa menyembah Allah. Lalu dilanjutkan di dalam ayat tersebut, waqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat sebagai pengingatku. Maka perintah salat bukan hanya perintah untuk Nabi Muhammad dan umatnya saja, namun perintah salat sudah Allah perintahkan kepada nabi-nabi terdahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun salat seperti apa yang Allah dan Rasul harapkan? Apakah salat yang selama ini kita kerjakan sampai detik ini sudah dikatakan ideal? Sudah dikatakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya orang mukmin itu beruntung. Apa saja ciri beruntungan orang mukmin? Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Tentu ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, ingin melaksanakan salat dengan khusyuk, maka kami atau saya pribadi setidaknya akan memberikan 2 tips agar salat kita mendekati kekhusyuan. Yang pertama, al-fahmu. Sebelum saya menjelaskan al-fahmu, saya ingin bercerita Bapak Ibu rahimakumullah. Pada suatu ketika di tahun 2006, tepat di tanggal 26 Desember, ada yang tahu kejadian apa? Tahun 2004, di tanggal 26 Desember terjadi tsunami di Namro Aceh Darussalam. 2 tahun berikutnya, masyarakat Aceh yang dikomandoi oleh pemerintah provinsinya
mengadakan seremonial mengenang kejadian tsunami yang sangat dahsyat ketika itu. Banyak masyarakat dalam dan luar negeri diundang, Bapak Ibu rahimakumullah. Tidak ketinggalan wartawan baik dalam negeri maupun wartawan asing. Namun Masya Allah, kejadian atau memperingati kejadian tsunami tersebut dari awal hingga akhir semuanya resmi. Kenapa? Karena dihadiri oleh duta-duta besar, pemerintah pusat, dan tamu-tamu kehormatan. Dari awal hingga akhir isinya sambutan, doa, sambutan, doa. Namun di sela-sela acara tersebut, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu anak kecil yang menghampiri kami. Ustaz, boleh saya mengisi acara di panggung itu? Sontak kami pun terdiam dan langsung mengatakan, mau isi apa nak? Lalu anak itu mengatakan, saya mau nyanyi Ustaz. Kami berpikir dan berdiskusi, karena anak kecil sudah berani bernyanyi, berarti kami beranggap bahwa beliau dan mereka mungkin anak kecil yang lain sudah tidak trauma terhadap bencana tsunami yang dialami ketika itu. Maka dengan semangat kami pun menyampaikan kepada anak tersebut, silakan nak, kamu mau nyanyi lagu apa? Lagu bahasa Inggris Ustaz. Masya Allah, kami semakin senang. Kenapa? Karena yang hadir pun lebih banyak orang-orang asing, wartawan asing, turis-turis asing, dan relawan-relawan dari beberapa negara. Maka kami persilahkan anak tersebut untuk nyanyi, para hadirin sekalian rahimakumullah. Dan Masya Allah, setelah anak itu bernyanyi, sontak semua yang hadir berdiri dan memberikan tepuk tangan untuk anak kecil tersebut. Mereka kagum, mereka bangga, suara yang dilantunkan sangat merdu dan lafaz yang dibacakan sangat sempurna, sebagaimana orang-orang asing menyebutkan lagu-lagu tersebut. Namun di sela-sela acara tersebut, kami bertanya dengan nada bercanda, nak, apakah tahu lagu yang kamu bacakan artinya? Lalu anak itu sontak mengatakan, saya enggak tahu Ustaz, saya enggak ngerti Ustaz. Lalu semua hadir ketika itu, semua tertawa dengan sangat riangnya, mentertawakan anak kecil tadi. Setelah kami melaksanakan acara seremonial, kemudian mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Selepas sholat zuhur, sontak kami kaget, di ujung masjid sana ada seorang kakek-kakek tua renta menangis dengan sangat sedihnya. Dan semua jamaah menoleh ke orang tua itu. Setelah sholat selesai, kami menghampiri orang tua tersebut dan kami bertanya, ya, yang sabar ya, karena kami menganggap dia masih teringat keluarganya yang menjadi korban tsunami. Saya nangis bukan menangisi keluarga saya Ustaz. Lalu kami terkaget dan kami menanyakan, apa yang membuat kakek menangis? Langsung kakek tersebut mengatakan, anak itu memberikan pukulan kepada saya Ustaz. Anak itu memberikan peringatan kepada saya Ustaz. Kami makin bingung dan kami pun terdiam untuk menunggu kakek tersebut melanjutkan jawabannya. Ustaz, tadi anak kecil itu bernyanyi lagu bahasa Inggris, nadanya bagus, lafalannya pun sempurna, dan semua orang kagum terhadap anak itu. Dan anak itu diberikan tepuk tangan oleh semua yang hadir. Lantas apa yang membuat kakek sedih? Setelah anak itu nyanyi Ustaz, lalu Ustaz menanyakan tentang arti yang anak itu bacakan, tentang arti yang anak itu menjadikan, dan anak itu sontak mengatakan, saya tidak tahu Ustaz. Langsung semua orang tertawa. Saya teringat Ustaz, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa saya hari ini, saya merasa tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya merasakan tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran. Semua orang bangga terhadap saya, semua orang kagum terhadap saya, bahkan malaikat pun melihat kagum terhadap saya. Tetapi saya tidak bisa membayangkan Ustaz,
kalau hari ini saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dimasukkan ke alam kubur, lalu malaikat menanyakan kepada saya, "Ma rabbuka?" Maka saya tidak bisa menjawab, dan saya hanya mengatakan, "Aku enggak ngerti, saya enggak ngerti." Sholat yang saya kerjakan, Ustaz, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat yang saya kerjakan tidak pernah berarti apa-apa bagi diri saya, tidak berefek bagi diri saya. Bacaan sholat yang saya lafazkan, saya sudah hafal dari usia 7 tahun, tapi sampai 75 tahun ini saya belum ngerti apa yang saya baca ketika dalam sholat. Mungkin ketika itu, ketika malaikat menanyakan kepada saya dan saya katakan saya tidak tahu, pasti sontak seluruh isi langit dan bumi yang melihat kejadian itu mentertawakan saya. Lihat hamba Allah yang mengakunya merasa tidak pernah tinggal sholat. Lihat hamba Allah yang mengakunya merasa setiap hari baca Al-Quran, tetapi apa yang dia baca dia tidak paham. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu memberikan pelajaran bagi kami, dan kami pun semakin bersemangat ingin mengajarkan jamaah-jamaah seantero jagat, bahkan sampai seluruh Indonesia, untuk mengajarkan dengan metode kauni. InsyaAllah nanti selepas sholat tarawih saya akan sharing bagaimana mudahnya menghafal Al-Quran, terlebih menghafal bacaan sholat. Kita tahu arti dan maknanya, bahkan mungkin tanpa harus Bapak Ibu mempelajari bahasa Arab terlebih dahulu, tetapi insya Allah Bapak Ibu akan mudah menghafal Al-Quran, bukan hanya ayatnya, tapi juga arti dan maknanya. Yang kedua, terakhir, yang bisa saya sampaikan untuk mencapai derajat sholat kekhusyuan, yang kedua adalah ihsan. Setidaknya seyogianya sikap ihsan kita munculkan ketika kita melakukan sholat. Apa itu ihsan? Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Ihsan itu kalian beribadah seakan-akan kalian melihat Allah. Jikalau kalian tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Maka ma'asyiral muslimin, ketika kita melaksanakan sholat, kita yakin bahwa kita dapat melihat Allah, pasti sholat kita akan jauh lebih sempurna daripada sebelumnya. Ketika kita melakukan sholat, kita merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti sholat kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bayangkan kalau mertua kita saja, kalau pemimpin kita saja yang di kantor, kalau presiden saja melihat kita ketika kita sholat, maka yang kita lakukan adalah melakukan sholat sekhusyuk mungkin, melakukan gerakan sholat semaksimal mungkin, melakukan sholat dengan sekhusyuk mungkin. Maka bayangkan bagaimana kalau Allah yang menyaksikan itu semua. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada dua hal agar sholat kita mencapai derajat kekhusyuan. Yang pertama tadi al-fahmu, kita harus faham terhadap apa yang kita baca. Bisa jadi separuh yang ada di masjid ini masih belum paham terhadap bacaan yang dibacanya ketika sholat. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, jadikan momentum perubahan bagi kita. Jadikan Ramadan terbaik bagi kita. Yang tadinya belum paham terhadap bacaan sholat, yuk belajar memahami bacaan sholat. Yang tadinya belum bisa membaca Al-Quran, yuk sama-sama belajar membaca Al-Quran. Yang tadinya belum menghafal Al-Quran, yuk sama-sama kita belajar menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita, memberikan kemenangan kepada kita di Ramadan, di penghujung akhir Ramadan, menjadi gelar ketakwaan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah setelah sholat tarawih saya akan sharing berbagi metode kauni. Alhamdulillah metode kauni ini telah kami sebarluaskan kurang lebih ke 24 negara dan 124 kota-kota besar. Semuanya senang mempelajari metode kauni ini dan menjadi alternatif bagi orang-orang yang kesulitan menghafal, bagi orang-orang yang kesulitan membaca Al-Quran tapi dia mau hafal.
Bagi kesulitan orang-orang yang belum paham terhadap Al-Quran, insya Allah beberapa menit saja kita menghafal, insya Allah Bapak Ibu bukan hanya hafal ayatnya, tapi paham arti dan maknanya, insya Allah. Akhirul kalam, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin semua, billahi fisabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.